Sebuah kisah tentang janji yang dilanggar oleh takdir. Frog Boys, 5 bocah yang tewas mengenaskan dan kasusnya nggak pernah terungkap. Daegu, 26 Maret 1991. Awal musim semi dan juga hari libur nasional yang harusnya dinikmati justru menjadi akhir tragis bagi kelima bocah ini. Sekitar pukul 8 pagi waktu setempat, kelima bocah yang diketahui identitasnya bernama Wo Chel-won, 13 tahun, Jo Ho-yeon, 12 tahun, Kim Yong-gyu, 11 tahun, Park Chan-in, 10 tahun, dan Kim Jong-sik, 9 tahun. Kelima bocah yang tengah asik menikmati liburannya memutuskan untuk pergi mencari telur kodok di aliran mata air Gunung Waryong yang berjarak sekitar 2 km di pegunungan belakang gedung Songsan High School. Pagi sekitar pukul 8 waktu setempat, masing-masing dari kelima bocah itu berpamitan kepada orang tuanya. Dengan senyuman riang dan ungkapan janji akan pulang ke rumah tepat waktu. Namun, itu adalah kalimat terakhir yang mereka ucapkan kepada orang tuanya. Karena setelahnya, kelima orang tua dari bocah itu harus menerima kenyataan pahit bahwa anak-anaknya tidak akan pernah pulang untuk selamanya. Jadi diketahui, kelima bocah ini berencana untuk pergi menangkap telur kodok di sekitaran aliran air Gunung Waryong. Mereka bergerak dengan Wo Chel-won sebagai orang yang paling tua sekaligus pemimpin dari kelompok kecil ini. Mereka bergegas sekitaran pukul 8 pagi waktu setempat. Namun, anak-anak ini belum pulang sampai sekitaran jam makan siang. Orang tua bocah ini mulai khawatir. Dari rasa khawatir menjadi rasa panik ketika sampai jam makan siang selesai, mereka nggak kunjung balik. Akhirnya, para orang tua bocah ini mencoba mencari dan menggali informasi dari warga sekitar tentang keberadaan anak-anaknya. Nasib masih jauh dari kata baik untuk para orang tua bocah ini. Upaya mereka gagal dan tidak mendapatkan petunjuk apapun. Saat matahari terbenam, menjadi jelas bahwa ini bukan kasus anak-anak yang hanya bermain terlalu jauh. Mereka telah menghilang. Kasus ini segera menjadi misteri nasional. Presiden Korea Selatan pada saat itu, Roh Tae-woo, memerintahkan mobilisasi besar-besaran. Lebih dari 300.000 petugas kepolisian dikerahkan. Gunung Waryong disisir berulang kali, dari puncak hingga ke jurang, sentimeter demi sentimeter. Namun, hasilnya tidak ada apa-apa. Dari penyelidikan polisi, mereka tidak menemukan bekas jejak atau desas-desus pergerakan dari para bocah ini. Dengan hasil nihil dari personil sebanyak ini, para orang tua bocah ini tidak menyerah. Mereka rela meninggalkan pekerjaannya demi melakukan pencarian mendalam tentang buah hatinya. Mereka memasang spanduk, menyebarkan foto anak-anaknya. Pencarian ini juga turut mendapat dukungan pihak sekolah dan masyarakat. Mereka berhasil mengumpulkan sumbangan sebesar 42 juta won bagi siapa saja yang bisa menemukan kelima bocah ini. Namun tetap, takdir berkata lain. 11 tahun dalam kegelapan. Tahun demi tahun berlalu, kasus ini dingin. Tetapi kesedihan para keluarga tidak pernah mereda. Mereka hidup di bawah bayang-bayang gunung yang menelan anak-anak mereka. Hingga sampai 26 September 2002, 11 tahun setelah kelima bocah itu menghilang, seorang pria yang sedang mencari buah ek di lereng Gunung Waryong menemukan sesuatu yang mengerikan. Di sebuah ceruk di lereng gunung hanya 3,5 km dari rumah anak-anak itu, ia menemukan sisa-sisa pakaian dan kemudian kerangka manusia. Hasil penyelidikan forensik segera mengkonfirmasi bahwa kerangka itu adalah milik kelima bocah pencari kodok. Lokasi penemuan sangat mengejutkan. Tempat itu adalah wilayah yang telah disisir oleh ratusan ribu polisi berkali-kali. Bagaimana mungkin jasad mereka bisa tersembunyi selama ini?
Saat itulah misteri mengambil giliran yang lebih gelap. Awalnya, polisi menduga anak-anak itu tewas karena hipotermia. Namun, investigasi lebih lanjut mengungkap kebenaran yang jauh lebih brutal. Pemeriksaan jasad menunjukkan bahwa beberapa korban mengalami pukulan benda tumpul di kepala. Yang paling mengerikan, salah satu korban, Kim Jong-sik, memiliki lubang peluru senapan angin di bagian tengkoraknya. Ini bukan kecelakaan alam, ini adalah pembunuhan massal. Keadilan yang terlalu jauh. Dengan bukti baru ini, kasus ini diklarifikasikan sebagai pembunuhan. Namun, kepastian ini datang terlalu terlambat. Pada tahun 2006, setelah 15 tahun tanpa penangkapan, kasus bocah pencari kodok mencapai batas waktu kadaluarsa. Meskipun polisi dan jaksa terus menyelidiki selama beberapa tahun setelah kadaluarsa dicabut, namun identitas pembunuh tidak pernah terungkap. Kelimanya ditemukan, tetapi misterinya tetap abadi. Di kaki Gunung Waryong, keheningan 13 tahun telah digantikan oleh jeritan keadilan yang tidak pernah terpenuhi. Janji yang dibawa oleh 5 bocah untuk segera kembali, kini hanya menyisakan pertanyaan yang dingin dan menggantung. Siapa yang melakukannya dan mengapa?